Do you wanna know? Ya, sebagaimana telah saya jelaskan ketika kemarin audiensi dengan Disdik yang difasilitasi oleh Komisi 1 DPRD Jawa Barat, difasilitasi oleh Komisi 1 DPRD Kabupaten Garut. Nah, itu sudah sebenarnya kalau memahami konten yang kami pertanyakan ini sesungguhnya ini sudah sangat ditangkap jelas pesan-pesan apa. Intinya bahwa negara kita itu adalah negara hukum. Segala sesuatunya itu tentu diatur melalui mekanisme hukum. Terkait dengan rotasi, kemudian rotasi dan rekrutmen kepala sekolah beserta pengawas, ini harus kemudian diatur melalui tata aturan hukum. Dan tentu tata aturan hukum ini yang diberlakukan itu tentu ini harus sampai ke titik eksekutor. Nah, karena apa? Karena kalau di era otonomi daerah itu masih kemudian hanya menyandarkan kepada peraturan-peraturan yang di atas, misalnya undang-undang, kemudian permen atau PP, kemudian permen, ini jelas ke bawahnya itu tidak operasional di tataran otonomi daerah. Nah, secara operasional tentu ini harus dieksekusi oleh perundangan di daerah, baik itu berupa perda. Perda pun sebenarnya ini tidak operasional. Yang paling operasional itu adalah berupa keputusan-keputusan, baik berupa keputusan kadis maupun yang paling ini adalah keputusan bupati gitu. Nah, tentu dalam setiap rekrutmen itu pertama itu ada jumlahnya yang dibutuhkan berapa, kemudian jumlah pendaftarnya berapa. Ini kan harus diatur dalam aturan main yang jelas. Setelah ada jumlah, kemudian ada mekanisme. Di mekanisme itu kan berbicara tentang bagaimana tahapan-tahapan rekrutmen ini. Ini harus dijelaskan kapan pengumpulan berkas, kapan penyeleksian berkas, kapan pengumuman berkas, kapan penentuan orang. Ini harus jelas diatur dalam aturan yang dipahami oleh semuanya. Coba kita lihat surat rekrutmen yang beredar yang dikeluarkan oleh Disdik. Ini sangat tidak memiliki kepastian hukum. Tidak memiliki kepastian hukum. Nah, ini indikatornya itu apa? Pertama, di surat tersebut tidak berbicara tentang berapa jumlah. Kemudian tidak juga berbicara bagaimana mekanisme. Misalnya kan kalau bagaimana mekanisme itu harus diatur. Pengumpulan berkas dimulai tanggal sekian sampai tanggal sekian. Berkas akan diverifikasi, diseleksi dari tanggal sekian sampai sekian. Hasil verifikasi akan diumumkan pada tanggal sekian. Ini jelas mekanismenya. Kemudian ketika berbicara kriteria, di sana pun tidak berbicara tentang kriteria. Bahwa Disdik betul selalu berpedoman pada Permendikbud nomor 6, tetapi itu tidak dioperasionalkan. Misalnya kriterianya, coba bayangkan saya akan bertanya ke Kadis, dari seluruh calon yang sekarang daftar, baik untuk calon kepala sekolah maupun untuk calon pengawas, ini di tingkat sekolah dasar nih, di tingkat SD. Di Permendikbud itu dijelaskan bahwa salah satu kriteria untuk mendaftar calon itu bahwasannya si calon tersebut harus memiliki pengalaman manajerial yang dibuktikan oleh identitas dirinya bahwa dia itu telah memiliki pengalaman manajerial. Ini dibuktikan salah satunya itu bahwa dia sebagai wakasek, atau kalau di kami di sekolah menengah itu kepala program. Nah, kita bisa analisa sekarang dari sejumlah pendaftar yang telah masuk ke Disdik, terutama ini dari sekolah dasar, terutama dari SD. Kita bisa pastikan apakah memang benar dari sejumlah pendaftar ini merupakan wakil kepala sekolah. Nah, kita tidak mendengar bahwa yang namanya di sekolah dasar itu ada istilah wakil kepala sekolah. Sementara kalau betul
Pak Kadisdik ini kemudian berpedoman kepada Permen nomor 6, dijelaskan di Permen nomor 6 itu setidaknya dia itu telah menjadi wakil kepala sekolah selama 2 tahun. Ini harus dibuktikan. Itu menjadi syarat ya? Itu syarat mutlak. Itu syarat mutlak. Nah, kalau memang benar bahwa Kadis ini selalu berpedoman kepada Permen nomor 6, salah satu kriterianya itu adalah telah memiliki pengalaman manajerial. Ya, pengalaman manajerial itu dijelaskan lagi itu di Permen itu. Kalau menjadi Wakasek minimal 2 tahun, kalau menjadi kepala prodi itu minimal 4 tahun. Dan tentunya kalau di sekolah dasar ya tidak ada kepala prodi, yang ada itu yang dimungkinkan. Yang dimungkinkan itu adalah wakil kepala sekolah. Oke. Tetapi nanti kita bisa konfirmasi berapa dari jumlah pendaftar ini yang sekarang telah daftar baik untuk calon kepala sekolah maupun calon pengawas yang berkedudukan sebagai wakil kepala sekolah. Saya yakin dari sejumlah pendaftar itu banyak yang tidak berkedudukan sebagai wakil Oke, kepala Kang. sekolah. Kalau misalkan aturan itu tidak dipakai, apa dampak negatif terhadap dunia pendidikan? Ya, tentunya kalau aturan itu tidak dipakai, maka tadi jelas terbukti bahwa rekrutmen ini tidak memiliki kepastian hukum. Artinya bahwa ada potensi maladministrasi di sini. Gitu. Nah, ketika ini diprediksi berpotensi maladministrasi, ya tentunya siapapun di sini bisa kemudian menggugat proses ini. Nah, berbicara gugatan nih atau gugat penggugat, apakah Segi akan melakukan itu? Ya tentu. Makanya dari tuntutan kita bahwasannya yang pertama tentang rotasi yang telah dilaksanakan tanggal 2 Juli dan tanggal 10 Juli. Ini mestinya Pemda Kabupaten Garut meninjau ulang kembali tentang tadi apa landasan hukum daerah yang dipakai terkait dengan rotasi kepala sekolah. Nah, kalau itu sudah bisa dibuktikan, ya sebenarnya kita clear gitu. Kemudian yang kedua untuk rekrutmen yang sekarang sedang berjalan, ini pun kami menuntut ini harus ada perangkat hukum daerah dulu. Nah, kalau perangkat hukum daerah ini tidak ada, maka ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum kepada seluruh peserta. Dan tentunya ya kami akan melakukan langkah-langkah hukum kalau ini tetap dilaksanakan. Hal ini kan sudah diaudensikan nih Pak, udah 2 minggu ya. Ya. Perkembangan dari hasil audensi itu dari Distrik Garut seperti apa? Ya terus terang kami pun sebenarnya memberikan waktu yang cukup banyak lah ke Distrik Garut. Seperti halnya kita jelaskan dari kronologi kita sebelum audiensi, bahwa sebelum audiensi itu kita melakukan kunjungan, kemudian kita ngobrol. Setelah itu kita surati. Nah, surat pertama kemudian kita masuk dan baru dijawab setelah masuknya surat kedua. Jadi ada jeda sekitar 3 minggu Distrik itu untuk menjawab surat dari kita. Udah audensi Gitu. Pak. Nah, setelah audensi ini ya progres dari distrik apa? Terus yang akan dilakukan oleh Segi ya Pak? Tentunya kami pun memberikan waktu sih sebenarnya. Hari ini baru terhitung baru 2 minggu ya. Nah, kita tunggu 1 minggu ke depan. Kalau kemudian proses ini masih berjalan terus dan tidak ada respon dari distrik, ya tentu sesuai dengan rencana kami akan mengambil langkah hukum setelah 3 minggu dari audiensi ini. Tidak ada aksi dari Segi? Kami memperhitungkan dalam suasana ya seperti ini tentu akan lebih riskan ketika kita mengumpulkan massa gitu ya. Nah, oleh karena itu setelah dipertimbangkan maka yang akan diambil adalah langkah hukum. Langkah hukum. Ya. Tapi itu udah fix ya Pak ya? Ya fix kita akan melakukan langkah hukum. Rencana pelaporan atau gimana? Ya tentu kita akan melibatkan lembaga terkait baik pelanggaran administrasi ke Ombudsman, kemudian kalau ini berjalan terus kita akan juga menggugat ke PT UN. Ke PT UN. Ya. Yang digugat siapa Pak? Ya tentunya kalau yang digugat karena memang walaupun ini proyeksi dari distrik usulannya, tentu kalau keputusan itu kan sudah terakhir keputusan itu adalah keputusan bupati ya. Tentunya yang akan kita gugat adalah
Garut. Oke, Kang, tadi saya melihat Akang membawa apa itu? Ya. Selebaran atau apa? Aturan. Nah, ini sejenis yang saya tanyakan. Ini merupakan tadi aturan hukum sebagai eksekutor, tetapi ini merupakan formasi jabatan. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan bahwa ketika melakukan rekrutmen, rotasi dan yang lainnya, tentu di sana itu ada jumlah, ada kriteria, kemudian ada nama orang. Nah, Pemprov Jabar ini memiliki keputusan berupa keputusan gubernur, di dalamnya berbicara mengenai proyeksi formasi jabatan fungsional. Oke, aturan ini dipakai nggak oleh kabupaten? Nah, kalau ini enggak, karena memang berdasarkan Undang-Undang 23 2014 yang membagi kewenangan, ya tentang otonomi daerah yang membagi kewenangan, pendidikan itu kalau menengah dan luar biasa itu kewenangannya pemerintah daerah provinsi, sementara kalau pendidikan dasar itu kewenangan pemerintahan kabupaten atau kota. Oke, jadi artinya memang ketika Kabupaten Garut tidak menggunakan ini tidak ada masalah. Ya tentu ini bermasalah kalau Kabupaten Garut tidak memiliki ini. Ya yang kita pertanyakan apa landasan proyeksinya gitu. Nah, seperti yang tadi dijelaskan bahwa kita itu memiliki negara hukum dan harus memiliki kepastian hukum. Dan ketika dibuka proses rotasi, tentu ini harus berdasarkan kepada formasi. Misalnya berapa sekolah yang kosong, kemudian ada berapa kepala sekolah, itu kan diformasi sesuai kebutuhan ya. Ya, dan itu tidak ada di Permen nomor 6, tidak ada. Keputusan gubernur ini belum diadopsi oleh Pemkab Garut menjadi keputusan bupati. Nah, saya lihat seperti itu. Gitu ya. Tetapi tidak melanggar kan kalau belum diadopsi. Kalau menurut saya ini ada potensi melanggar, makanya kita akan buat ke terbitnya Kepkup itu dari mana Pak? Sehingga bisa merinci secara teknis peraturan, dan sampai saat ini Pemkab Garut yang tadi Bapak bilang itu belum mengadopsi hal itu. Ya, tentu keputusan kepala daerah ini merupakan turunan dari peraturan kepala daerah. Nah, artinya bahwa ada perangkat hukum daerah yang kemudian berlaku di suatu daerah. Misalnya ketika kita berbicara tentang perangkat hukum yang dilahirkan oleh legislatif di daerah, itu ada kan yang disebut dengan perda. Kemudian dari perda tersebut tentu akan melahirkan peraturan bupati atau peraturan kepala daerah. Selanjutnya ada keputusan kepala daerah, baik keputusan bupati maupun keputusan gubernur. Nah, ini juga tentunya tidak serta-merta lahir. Nah, ini terlahir atas lahirnya peraturan gubernur, gitu kan. Nah, karena di sini berbicara proyeksi, jadi isinya ini hanyalah berbicara tentang formasi dan proyeksi. Sementara tadi panjang lebar saya mengungkapkan tentang mekanisme, kriteria dan yang lainnya itu dieksekusi melalui peraturan gubernur. Nah, tentunya yang saya pertanyakan untuk di Disdik Kabupaten Garut, selain Kemdikbudnya atau keputusan bupatinya, juga perlu ada peraturan bupatinya yang mengatur tentang mekanisme, kemudian kriteria, kemudian tahapan-tahapan itu, sehingga ini akan nampak jelas permainannya itu, dan ini sangat jelas memiliki kepastian hukum. Itu yang sehingga mudah dipahami oleh nanti calon peserta ya. Iya, dan ini akan menggambarkan ke calon peserta bahwa rekrutmen ini dijalankan atas aturan hukum yang jelas sehingga fair untuk seluruh calon peserta, dan ini justru akan menghilangkan kesan-kesan yang negatif untuk proses rekrutmen ini. Kalau seperti yang telah dilaksanakan, misalnya kita kan dari hasil audiensi mendengarkan semuanya, yang awal secara tertulis dibuka hanya 2 hari, di pertemuan itu dijelaskan hari ini masih dibuka. Ini kepastian hukumnya di mana? Seolah-olah seperti rumah tangga sendiri, seperti rumah tangga biasa, bukan rumah tangga pemerintahan.
Distrik ini merupakan salah satu rumah tangga pemerintahan tentunya. Ini harus bisa memberikan kepastian hukum kepada elemen-elemen yang terencana dengan kalau dari Korwil tidak tahu, tidak diketahui bagaimana baik. selanjutnya. Kalau sudah ditanyakan ke distrik atau Korwil distrik, hilang ada apa itu bisa hilang? Belum dikonfirmasi, tetapi itu terkonfirmasi dengan pengumuman hasil seleksi administrasi yang tidak ada. Memang berkasnya tidak ada atau tidak terpanggil Pak? Tidak ada berkas. Penerimanya siapa waktu itu Pak? Korwil. Oke, saya kira Pak. Kalau di Dinas memang tadi kami untuk di tingkat kecamatan kan kita ada sehingga untuk mempermudah akses jadi jangan sampai jauh ke kabupaten kami sampaikan ditampung di Korwil. Terus berkas yang dititipkan di Korwil, Nah, itu dianggap masalah. hilang itu gimana? Ya makanya Tanggung jawab Korwil seperti kami apa? nerima itu waktu setelah siswa sudah selesai. Makanya kami mengecek ke kecamatan Cisompet ya, Cisompet juga. Makanya kalau sekarang kita perbaiki ya, bagaimana misalnya untuk tahun ini supaya terjadi kembali. Ya, bentuk pertanggungjawaban dari berkasnya hilang itu Pak. Ya, kita cek dulu ke kecamatan tadi yang kami sampaikan. Ke Korwilnya siapa? Gitu ya. Ya. Bapak yang merasa kehilangan berkas ya Pak di Korwil ya Pak? Ya, waktu itu Nama apa siapa Pak? Maaf Pak. nama saya Nurul Agustiana Dari dari Cisompet. kepala sekolah atau Bukan, tenaga guru. pendidik? Guru? Pendidik. Di mana Pak? Dulu waktu itu ada kesempatan dari dinas pendidikan untuk saya berusaha mengumpulkan berkas sesuai dengan ya, tapi saya tunggu. Jadi katanya kan waktu itu ada kuota untuk ikuti pelatihan. Nah, untuk Cisompet itu tidak ada satu orang pun. Nah, setelah kami verifikasi ke di Cisompet, ternyata berkasnya tidak digarutkan. Jadi hilanglah kesempatan kami. Yang menyatakan hilang berkas itu siapa Pak? Salah satu staf Korwil. Korwil ya Pak ya. Terus Bapak udah mau rencana melaporkan nggak? Karena ada kerugian di sini Pak. Enggak, udah aja. Sampai sini ridho aja, mungkin, Pak. Mungkin kami ada kesempatan untuk yang akan datang. Aja sekarang bisa. Ini terkait apa Kang? Pertama tentunya setelah ujian yang kita harapkan itu kemudian ada peninjauan kembali dari Pak Bupati terkait dengan keputusan per tanggal 2 Juli dan tanggal 10 Juli tentang mutasi tentang rotasi dan promosi kepala sekolah. Nah, sampai hari ini kita tidak mendengar hal itu. Nah, maka selanjutnya dengan dasar tersebut kami akan melakukan langkah-langkah hukum. Nah, diawali dengan menerbitkan surat keberatan terhadap Bupati Garut terkait dengan kedua SK tersebut. Oke, selain ke Bupati katanya ada juga ke Dinas Pendidikan ya Pak? Oke. Nah, kalau ini merupakan surat keberatan juga yang dilayangkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Garut terkait dengan proses rekrutmen calon kepala sekolah dan calon pengawas. Nah, materi yang kita audiensikan ternyata sampai hari ini itu juga belum dihiraukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Nah, oleh karena itu maka sama halnya dengan tadi keberatan kita terhadap SK Bupati, kita akan melakukan langkah hukum yang diawali dengan mengusulkan atau menerbitkan surat keberatan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Nah, di surat ini ada 3 hal pokok yang kita persoalkan. Yang pertama dasar hukum atau produk hukum daerah yang menjadi rujukan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut dalam melaksanakan proses rekrutmen kepala sekolah dan pengawas sekolah. Kemudian yang kedua yang kita persoalkan itu adalah kriteria yang dipersyaratkan. Kriteria yang dipersyaratkan. Karena dari audiensi tersebut, Pak Kadis itu selalu bilang kita berpedoman kepada Permendikbud nomor 6. Sementara kita melihat ada hal yang substantif di Permendikbud nomor 6 yang tidak mungkin dapat terpenuhi oleh para syarat. yakni salah satu syaratnya itu adalah harus memiliki pengalaman manajerial.
baik wakil kepala sekolah maupun kepala prodi. Nah, kita lihat bahwa pada kenyataannya untuk sekolah dasar apakah ada itu tentang wakil kepala sekolah? Nah, ini kan tidak ada. Oke. Gitu. Jadi Permendikbud nomor 6-nya makanya saya katakan waktu itu di audien itu hanya dipilih. Nggak sebetulnya menyandarkan diri pada Permendikbud nomor 6. Oke. Nah, idealnya bahwa ini kan mesti harus ada turunan terutama dari Perda 11. Oke. Perda 11 ini mestinya diturunkan agar lebih operasional ke peraturan bupati dan keputusan bupati. Kemudian yang ketiga yang kita persoalkan adalah durasi waktu yang disediakan oleh Disdik. Ini kan jadi pertanyaan kita, di satu sisi kita ingin mendapatkan sesuatu yang berkualitas, tetapi dalam prosesnya ini dibatasi oleh waktu yang mepet waktunya. Berdasarkan surat Kadisdik nomor 800/920 Strip Disdik perihal seleksi administrasi diklat calon kepala sekolah dan calon pengawas sekolah itu hanya diberi waktu dari tanggal 15 sampai 17. Artinya 3 hari ya? Artinya 3 hari dan 1 hari ini kan disosialisasikan dari Disdik ini ke Korwil. Nah, sementara sosialisasi dari Korwil kan berarti tinggal 2 hari. Nah, dengan memperhatikan letak geografis Garut yang begitu sangat luas, pertanyaannya apakah mungkin para peserta ini bisa memenuhi persyaratan tersebut, terkecuali kalau pesertanya sudah tervaksin. Ya. Nah, dengan waktu yang hanya 3 hari, ini kan sulit bagi para peserta untuk ideal mengumpulkan persyaratan yang dimaksud. Timbul juga pertanyaan dari kami, apakah memang sudah ada ini para calonnya sehingga memang hanya disediakan waktu 2 sampai 3 hari. Nah, oleh karena itu maka selain ke PT UN dan Ombudsman, kita pun menembuskan surat ini kepada KPK RI, kemudian kepada Sabda Pungli Jawa Barat, karena memang kita menduga atau kita memiliki pertanyaan kenapa ini sampai waktunya begitu sangat mepet, sementara di sisi lain kita berbicara tentang kualitas pendidikan. Ini sebagai langkah antisipasi ketika ke depan kemudian ditemukan sesuatu hal yang aneh, tentu ini sudah diketahui oleh KPK, karena dengan batas waktu 3 hari ini, pertama ada sosialisasi 1 hari gitu kan, kemudian di hari ketiga itu sudah waktunya pengumpulan berkas dari guru ke Korwil, dari Korwil ke Kadisdik. Artinya bahwa masa iya guru hanya memiliki 1 hari dalam pengumpulan berkas. Ini hal yang memang sangat tidak ideal. Nah, idealnya mesti berikanlah waktu yang sangat cukup kepada guru sehingga apa yang dicita-citakan memperoleh SDM yang berkualitas itu seyogianya terpenuhi. Nah, kita lihat cuma 3 hari, 1 hari sosialisasi, 1 hari pengumpulan berkas, ya tentu ini waktu yang dimiliki guru itu hanya 1 hari. Masa iya dengan 1 hari itu bisa menemukan yang berkualitas? Jadi memang agak mustahil ya kalau dengan waktu singkat pemberkasan bisa dilakukan dengan cepat, dengan ya, baik. Sangat tidak mustahil, terkecuali kalau memang ini sudah dipersiapkan sebelumnya. Terkecuali dengan itu. Terkecuali gitu kan. Tetapi siapa-siapa saja yang dipersiapkan kalau begitu. Nah, ini hanyalah kecurigaan kita bahwa kalau dengan hanya diberikan waktu 1 hari bagi guru, ada indikasi ini nama-namanya sudah dipersiapkan. Ada indikasi ke arah itu. Oke, Kang, kalau menyikapi dari sikap Kepala Dinas Pendidikan sendiri setelah akan memberikan surat tapi tidak ada respon, ini gimana, Kang? Ya, tentunya kita akan mengacu kepada langkah hukum seutuhnya, bahwasanya etika hukumnya ketika kita berkeberatan kemudian tanpa respon setelah 9 hari, ya tentunya kita akan memproses ke lembaga-lembaga terkait gitu kan. Terutama ini dari sisi maladministrasi, tentu kita masuk ke PT UN.
Oke, Kang, dari gerakan SEGI ya, Serikat Guru Indonesia, apakah tidak ada riakan dari mereka yang sudah dilantik, Kang? Sejauh ini memang ada beberapa orang yang mengadu atas ketidakadilan ini. Kita memiliki data yang lengkap terhadap personal-personal yang kemudian mengajukan aduan bahwa dalam proses peng-SK-an pertanggal 2 Juli dan 10 Juli itu ada aroma ketidakadilan. Ada aroma ketidakadilan. Oke, Kang, untuk penegak hukum sendiri nih kira-kira akan turun nggak dengan kecurigaan tadi? Dengan waktu yang terbatas, tetapi pemberkasan sudah dilakukan. Ya, makanya kita tembuskan surat itu agar kemudian para pihak dalam hal ini APH juga bersiap siaga gitu kan terhadap proses rekrutmen ini, sehingga kalaupun ini terus berjalan ini dalam pengawalan semua elemen yang ada di dalam. Oke, harapannya nih, Kang. Ya. Harapan dari langkah-langkah audiensi terus kemudian bikin laporan ini apa, Kang? Ya, tentunya harapannya itu bahwa yang pertama Pemda Garut ini mestinya membuat aturan turunan dari Perda 11. Bukan hanya persoalan tentang promosi dan rotasi saja sebenarnya yang menjadi persoalan, tetapi kemarin pun ketika terjadi persoalan terjadi kegiatan PPDB, maka di sana itu timbul persoalan. Ada terkesan marginalisasi sekolah-sekolah swasta oleh sekolah negeri. Nah, kenapa ini terjadi? Ya tadi, karena tidak ada aturan daerah yang mengeksekusinya. Misalnya, dalam peraturan Permendikbud bahwa itu dibatasi kan jumlah per kelas, jumlah satuan jumlah rombal tiap satuan pendidikan itu dibatasi. Nah, sementara laporan yang kita terima bahwa untuk tingkat SMP ada SMP negeri yang menerima 40 orang per kelas, yang semestinya itu di Permen itu hanya diperbolehkan 32. Nah, kenapa ini terjadi? Karena memang tidak ada aturan hukum daerah yang mengatur tentang hal ini. Jadi substansinya harapan dari kami itu adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh Disdik itu mengacu kepada Perda 11, walaupun Perda 11-nya kan sudah usang, tetapi tetap saja bahwa hari ini Perda 11 itu masih berlaku dan itu mesti harus diturunkan ke aturan turunannya sehingga secara operasional bisa mengeksekusi kegiatan. Jadi harapan kami dari SEGI bahwa ada produk hukum daerah sebagai turunan dari Perda 11. Nah, kenapa harus ada produk turunan dari Perda 11? Karena justru produk hukum itulah yang secara operasional bisa mengeksekusi kebijakan. Misalnya bisa berupa peraturan bupati ataupun keputusan bupati. Nah, sehingga para penyelenggara pendidikan di satuan pendidikan ini menjadi jelas aturan mainnya. Hari ini kan sangat tidak jelas. Kita telah membuktikan bahwa sekolah yang ada di Indonesia ini justru diawali sebelum lahirnya NKRI itu dengan penyelenggaraan oleh pihak swasta. Sudah semestinya pemerintah itu berterima kasih kepada pihak swasta, minimal memberikan aturan hukum yang jelas, gitu kan? Jangan sampai kemudian jasa-jasa pihak sekolah swasta yang telah lama berjasa kemudian ini sama sekali tidak diapresiasi oleh pemerintah. Dalam hal ini ya tentu kita berbicara tentang pemerintahan Garut. Sorry, it's DJ.